Seperti yang kita janjikan minggu lalu ya Pak, setelah wawancara kita akan datang lagi untuk melakukan penyuluhan tentang apa yang Bapak keluhkan di wawancara kemarin. Jadi sini kami punya brosurnya Pak. Jadi kan kemarin Bapak mengeluhkan tentang penyakit cacar daun yang ada di keladi atau talas ini ya Pak ya. Jadi di situ kami telah mencari gitu di literatur dan jurnal, dan kami juga telah bertanya pada dosen yang telah di bidangnya gitu Pak, di bidang penyakit ini. Beliau menyarankan ada 2 jenis cara untuk mengendalikan penyakit tanaman talas cacar daun itu Pak. Yang pertama itu dengan cara mekanis, dengan cara membuang bagian tanaman yang terserang penyakit, atau bisa juga dengan menanam secara berkala Pak. Jadinya tuh tidak keladi terus gitu Pak. Jadi Pak, musim ini keladi, besok kacang, baru keladi lagi gitu Pak, agar si penyakit itu hilang dulu dari tanahnya Pak. Bisa juga ditanami kacang-kacangan. Dan cara kedua itu dengan menyemprotkan fungisida. Kalau fungisida di sini jenisnya cukup banyak. Salah satunya ini Pak, ada fungisida, jenis fungisida yang bisa Bapak gunakan untuk mengendalikan penyakit hawar daun atau si cacar daun ini Pak. Coba. Kemudian ini untuk yang ingin Bapak juga mau nanya cara-cara untuk meningkatkan hasil produksi ya, hasil penghasilan dari hasil keladi ini yang kemarin kan kita udah membahas tentang ini. Selama ini kan kita jualkan dengan secara bulat ya, cabut jual, sehingga harganya kan tidak terlalu mahal. Jadi mungkin ada cara-cara yang lebih untuk pengolahan lah, untuk pengolahan keladi ini. Nah iya Pak, itu salah satunya itu talas itu bisa dibuat menjadi tepung gitu Pak. Nah untuk kan misalnya udah panen kan Pak, kalau biasa tengkulakan itu ngambil keladinya yang baik gitu kan Pak, dari batang sampai ke umbinya kan. Biasa ada juga umbi yang tidak terpakai gitu kan Pak, tapi bagus gitu untuk diolah dan dimakan. Jadi tuh kita bisa buat menjadi tepung gitu Pak, tepung talas. Jadi cara pembuatan itu setelah dikupas, keladi tersebut tuh kita rendam selama 24 jam. Kalau misalnya dia kan kalau diiris besar-besar kan agak rumit Pak kalau kita untuk menumbuk atau blendernya. Jadi kita diparut atau diiris potong-potong kecil-kecil gitu Pak, biar agar juga cepat kering gitu. Nah setelah udah direndam kita jemur gitu sampai benar-benar kering. Setelah kering kita blender atau tumbuk sampai halus. Jika kita mau buatkan untuk bahan olahan lain ya kita ayak gitu Pak. Nah, contohnya tuh pembuatan pembuatan dodol kue gitu kan Pak. Nah, ya di sini kami udah mencoba buat tepung dari talas Pak. Boleh Bapak lihat. Jadi keladi ini kan bisa diolah, mau jadi makanan tuh bisa jadi apa saja, bisa jadi tepung. Nah selain oleh
bahan sebagai tepung keladi itu Pak sendiri, umbi keladi ini juga bisa dibuat dodol. Nah, caranya tuh ada di situ alat dan bahannya seperti tepung, vanili, tepung ketan, gula merah, gula pasir, santan, garam. Nah, di situ juga ada cara pembuatannya. Ini ada dua cara Pak, bisa memakai umbi talas langsung, bisa memakai dari tepungnya. Maksud kalau memakai umbi talasnya itu harus direbus terlebih dahulu, baru diremuk dipenyet-penyet itu Pak. Nah, untuk di sini kami menggunakan tepung keladi yang sudah jadi seperti yang kami buat ini. Nah, cara pembuatannya bisa Bapak lihat di brosur. Yang pertama, kita harus menyangrai dulu tepungnya. Nah, di sini perbandingan antara tepung, gula pasir dan gula merah itu harus seimbang sama tepung ketannya juga, yaitu sebanyak, kalau misalkan kita pakai tepung talasnya itu 1 kg, berarti kita memakai gula merah dan gula pasir, terus tepung ketannya juga itu sebanyak 1 kg, biar seimbang gitu Pak. Terus yang dihasilkan juga dapat memuaskan yang kita inginkan juga. Nah, kan ini kan Pak, selain dibuat dodol talas tuh juga bisa dibuat seperti brownies, cake dan lain-lain. Kalau untuk makanan yang biasa yang sudah kita katakan itu biasa stick talas atau keripik talas, itu kan sepertinya sudah terlalu biasa gitu Pak. Jadi kalau misal kita berinovasi gitu Pak, beda dari yang lain gitu, memunculkan ide-ide baru sepertinya dodol talas. Biasanya kan kita taunya dodol dari salak atau labu, dari dodol ketan gitu Pak. Jadi ini kita berinovasi dari dodol talas gitu. Atau mungkin ada yang belum paham gitu Pak, atau ada yang Bapak sampaikan atau Bapak masih bingung gitu di mananya gitu. Ya, salah satunya kalau memang masalahnya bingung ini masalah fungisida. Karena fungisida ini kan cara penerapan secara detail kan belum. Iya. Kalau kita biasanya di sini ya, kalau memang yang paling susah diatasi kan ini masalah virus di keladi ini. Ya salah satunya cacar daun. Kalau pakai fungisida memang sesaat pada saat musim panas. Kalau ketika kita menghadapi musim panas, musim penghujan, itu kan dari satu satu lahan tuh bisa habis. Kayak gitu. Macam Bapak ini kan minta ya mungkin untuk ke depan ya, untuk lebih pastinya penyakit ini nih ya cara ngatasinya yang lebih bagus tuh pakai fungisida jenis apa gitu. Iya. Itu saja yang dari Bapak. Hanya itu Pak, penyuluhan sedikit pengetahuan gitu dari kami. Pasti Bapak yang sudah lama di pertanian pasti pengalamannya lebih banyak daripada kita gitu Pak. Jadi kami mohon maaf jika penyuluhan ini ada kesalahan gitu Pak, dan mohon diterima sarannya gitu Pak, kalau misalnya bisa, dan semoga dapat membantu. Ya, terima kasih. Ya, ini kan jadi solusi juga, mudah-mudahan makin kami sebagai petani kan ya mudah-mudahan bisa meningkatkan ekonomi. Iya Pak. Mungkin dari ini bisa Bapak terapkan gitu Pak untuk prospek kedepannya seperti buat tepung atau dodol talas gitu. Ya, mudah-mudahan supaya bisa dapat meningkatkan hasil. Habis itu Bapak terima kasih banyak ya, mudah-mudahan ini bermanfaat.